Ada seorang guru sejarah, tiba-tiba masuk kelas dia. Dia masuk kelas, kemudian dia langsung lempar pertanyaan kepada kelas. Anak-anak, siapakah Sisingamangaraja? Gak ada yang jawab, gak ada yang bisa jawab. Siapa Sisingamangaraja? Semua diam, lupa pelajaran minggu lalu. Padahal baru minggu lalu kita belajar tentang Sisingamangaraja. Siapa yang tahu? Semua diam. Kemudian ada seorang anak di belakang, namanya si Ucok. Ibu guru datang. Ucok, kau main dari tadi. Iya, jawab, siapa Sisingamangaraja? Ucok bilang begini, gak tahu. Jawab, siapa Sisingamangaraja? Gak tahu, Bu. Masa gak tahu? Minggu lalu baru kita pelajari. Si Ucok bilang begini, Ibu, gini aja, Bu. Ibu kenal Bornok? Tidak kenal. Ibu kenal Asep? Tidak kenal. Nah itulah, saya punya kenalan, ibu punya kenalan. Jangan paksa saya kenal dia. Si Ucok punya alasan. Nah Bapak Ibu, siapa tahu minggu depan Pak Gembala tanya siapa yang khotbah supaya kenal. Perkenalkan, nama saya Pendeta Doni Nababan. Tuhan memberi kasih karunia kepada kami merintis pelayanan di pedalaman Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu asing dengan nama itu. Kuala Kurun, kota kecil sekitar 200 km dari Palangkaraya, dari kota Palangkaraya. Jadi kami tinggal di sana. Saya asli dari Medan, cuman sudah 11 tahun ada di sana, menjadi warga di kabupaten di sana, menjadi orang Dayak, bagian dari orang Dayak di sana, melayani umat Tuhan yang ada di sana. Istri saya satu, anak dua, jangan dibalik ya. Anak saya paling besar, anak kami paling besar kelas 2 SMP, yang paling kecil kelas 2 SD. Ya, kami suami istri sama-sama dari Medan. Jadi kami pergi di sana, Tuhan utus. Kami nggak tahu, kami hanya ikut saja Tuhan. Yang penting kerajaan Tuhan ditegakkan. Amin. Pagi hari ini saya sedang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang diberkati di hari yang luar biasa dahsyat ini. Katakan haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bukan hanya 2-3 kali kita dengar tentang tahun 2025 adalah tahun penuaian. Berapa banyak yang sudah menuai? Ini minggu kedua di bulan ketiga. Sudah banyak yang menuai, sudah mulai nampak penuaian. Berapa banyak sudah mulai tuai? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berapa banyak yang belum? Belum. Berapa banyak yang bingung? Saya sangat percaya begini, ketika Tuhan janjikan penuaian bagi kita, saya percaya penuaian pasti terjadi. Katakan amin. Ketika Tuhan janjikan penuaian bagimu, Tuhan pasti genapi penuaian. Katakan amin. Tuhan bisa bangkitkan orang mati, Tuhan bisa sembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan: ingkar janji. Ketika Tuhan janjikan penuaian bagi gerejanya, saya percaya gereja Tuhan akan menuai. Katakan amin. Ketika Tuhan janjikan penuaian bagi umatnya, umat Tuhan pasti menuai. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Kita baca dari ayat 7. Galatia 6, 7, 8, 9. Kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 7, 8, dan 9. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca dengan kuat ya, supaya telinga kita dengar. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7, 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Sekali lagi, kita akan menuai. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru kita baca dimulai dengan kata jangan sesat. Apa? Jangan keliru. Amin. Apa
Apa yang tidak keliru? Tuhan berkata begini, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemudian dilanjut dengan kata ini, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Alkitab sedang berkata begini, bahwa Tuhan tidak pernah salah memberi tuaian bagi setiap penabur. Katakan amin. Apa yang kita tuai, dipastikan itu adalah hasil dari apa yang kita tabur. Tuhan tidak pernah salah memberikan tuaian bagi kita. Senggol kiri kanan baru katakan, Tuhan tidak pernah salah memberikan tuaian untukmu. Amin. Besar kecil banyak sedikitnya tuaian yang kita dapat, itu adalah hasil taburan kita di masa yang lalu. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan janjikan penuaian di tahun ini. Masih ada 9 bulan lagi. Katakan masih ada 9 bulan lagi. Kalau engkau belum menuai hari ini, masih ada 9 bulan tabur dari hari ini dengan kualitas terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Alkitab berkata begini di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan tidak pernah salah memberikan tuaian kebinasaan karena perbuatan daging, atau hidup kekal karena perbuatan roh yang kita kerjakan. Amin. Karena itu Bapak sudah perhatikan apa yang kita tabur hari-hari ini. Perhatikan apa yang kita tabur di masa lalu. Kalau di masa lalu kita terlalu banyak menabur hal daging, pagi ini saya berkata bertobat. Katakan amin. Jangan berharap yang baik dari surga, tapi yang kita tabur perbuatan daging. Jangan berharap kita menabur dari menuai yang baik dari surga, tapi tiap hari dalam hidup kita yang kita tabur itu daging. Jangan sesat. Tuhan gak pernah salah memberikan tuaian bagi kita. Katakan amin. Apa yang kita dapat hari ini adalah hasil taburan kita di masa lalu. Saya berdoa di tahun ini kita menuai yang baik dari surga. Seringkali ketika gembala pembina kita boleh sampaikan tahun penuaian, kita berharap berkat dari sorga, berkat dari sorga. Perhatikan Bapak Saudara, tahun penuaian itu juga kita akan menuai perbuatan daging yang kita lakukan di masa lalu. Karena itu kita perlu bertobat. Jangan berharap yang baik tapi kita kerjakan tidak baik. Katakan amin. Katakan amin. Kemudian ayat 9, perhatikan Bapak Saudara. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Benar, di tahun yang lalu kita sudah tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Di Januari, di Februari kita terus tabur yang baik. Tapi Alkitab berkata begini, kita tidak bisa menuai kalau kita lemah. Meskipun di masa lalu kita sudah tabur yang baik, perbuatan roh, tapi tiba-tiba di akhir hari ini kita tiba-tiba menjadi lemah. Apanya yang lemah? Imannya yang lemah, ibadahnya yang lemah, doanya yang lemah, pelayanannya yang lemah, pengharapannya kepada Tuhan melemah. Oleh karena apa? Kenapa banyak orang Kristen melemah imannya? Kenapa banyak umat Tuhan melemah imannya, pengharapannya melemah, kendor, pelayanannya melemah? Persoalannya di sini, Bapak Saudara. Katakan persoalannya di sini. Katakan persoalannya di sini. Di hati kita. Karena kita nggak bisa jaga hati. Ketika kita lihat si A, kita lihat si B, kita lihat suami kita, Tuhan janjikan penuaian, tapi kok begini modelnya, kok saya dapat begini? Kita komplain kepada Tuhan, kita salahkan Tuhan, kita mulai, udahlah kalau gini nggak ada lagi melayani, nggak ada lagi doa-doa. Kita mulai melemah. Ada seorang raja, dia punya 4 permaisuri.
Permaisuri yang pertama itu masih muda, paling muda dari 4 permaisurinya. Paling cantik, paling muda. Kenapa? Karena sang raja sangat istimewakan dia. Dia minta skincare jenis apa dia kasih. Pak Raja, Baginda Raja, ini ada skincare yang baru, keluaran terbaru, lagi viral. Beli. Mau beli online? Beli. Beli barang ini? Beli. Semua barang-barang mewah dibeli. Apapun permintaan permaisuri yang pertama dia kasih. Kemudian permaisuri yang kedua itu juga cantik, ramping karena suka fitness. Suka fitness, olahraga, jogging pagi, jogging sore, perawatan, pijat, semua. Supaya menarik dilihat sang raja. Dia rawat tubuhnya dengan baik, dia jaga makanannya. Wah, bila perlu puasa. Cantik. Kemudian permaisuri yang ketiga, dia suka memperhatikan keluarga raja, keluarganya. Dia kumpulin bersama-sama keluarga. Dia senang begitu. Dia gak terlalu tertarik dengan harta yang lain, tapi dia senang kumpul-kumpul. Dan sang raja mendukungnya. Mau buat pesta, kumpulin raja, ayo keluarga boleh. Permaisuri yang keempat ada permaisuri paling tua, gak pernah dikasih apa-apa. Sederhana, tidak punya apa-apa karena gak pernah diperhatikan. Dianggap gak ada, dicuekin. Yang diperhatikan cuma permaisuri yang satu. Belanja online silahkan. Beli skincare silahkan. Semua permintaan mereka dikasih. Tapi permaisuri yang keempat ini gak pernah diperhatikan. Karena sudah tua. Dan sering sendiri. Gak pernah dapat perawatan, gak pernah dapat perhatian dari sang raja. Kemudian ketika sang raja sudah melemah, hampir mati. Kemudian dia panggil permaisuri yang pertama, yang masih muda sekali. Dia bilang begini, permaisuriku, maukah engkau menemani aku? Menemani saya di sini sampai saya mati. Permaisuri pertama bilang begini, waduh, nanti barangku siapa yang ngerawat? Ini saya baru pesan online, nanti siapa nunggu kurirnya datang? Wah, dia sibuk, gak bisa, sang raja gak bisa. Saya mau pergi, ada janji ke mall, ada baru buka mall di sana. Kami janji di sana sama teman-teman. Barang-barangnya bagus. Dia tinggalin sang raja. Kemudian permaisuri dua yang dipanggil datang. Aduh, Baginda Raja mohon maaf. Gak bisa karena jadwalnya. Kalau enggak sehari saya nggak finish itu bisa melar. Saya ke olahraga. Aduh, sorry. Sang raja sedih. Kemudian dia panggil permaisuri yang ketiga, dipanggil, maukah engkau menemani saya sampai saya mati? Permaisuri yang ketiga bilang begini, aduh gak bisa, saya sudah siapkan pesta ini, belum cateringnya lagi ngurus, ini IO-nya yang lain. Gak bisa, cari yang lain saja. Hati sang raja sedih. Permaisuri yang dia bangga-banggakan itu ternyata gak ada yang menemani dia sampai akhir hidupnya. Kemudian dipanggil permaisuri yang keempat, yang terakhir, yang paling tua, yang tidak ada apa-apanya, panggil. Permaisuriku, dengan takut raja bilang begini, maukah engkau menemani aku sampai saya mati? Dia bilang begini, Baginda Raja, sampai kapanpun saya akan temani engkau. Sampai mati pun saya akan temani, saya akan ada di sisimu, saya akan bersama-sama dengan engkau. Bapak Saudara perhatikan, permaisuri yang pertama itu adalah gambaran harta benda. Raja itu adalah gambaran diri kita. Permaisuri pertama itu adalah gambaran harta benda. Orang sibuk cari uang, cari harta, kumpulin harta. Ada barang baru, mobil baru dibeli, dia puaskan. Padahal itu gak nemani dia ke liang kubur. Permaisuri yang kedua itu adalah gambaran kesibukan orang merawat tubuhnya. Dia rawat tubuhnya, rawat bodinya supaya bentuknya bagus, menarik supaya orang lain terkesan. Tapi begitu dia sakit mau meninggal, hilang semua. Permaisuri yang ketiga itu adalah gambaran keluarga. Keluarga kita, orang terdekat kita. Apa yang mereka bisa lakukan? Paling mereka setelah kita meninggal diantar ke kuburan, habis itu ditinggal.
Permasyur yang keempat itu siapa? Itulah gambaran hati kita. Hati kita yang jarang kita rawat. Hati kita, keadaan hati kita yang jarang kita perhatikan. Hati kita yang kita cuekin, gak pernah kita rawat, gak pernah kita jaga. Kita sibuk cari uang, kita sibuk cari kesenangan dunia, tapi kita gak pernah perhatikan keadaan hati kita. Seringkali kita gagal menuai yang baik dari surga karena kita gak jaga hati kita. Amin. Katakan amin. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu, kita pasti tahu ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Alkitab katakan apa di sana? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan, Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus jaga? Alkitab berkata, karena dari situlah, dari hati kita lah terpancar kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang kita dapat, apa yang kita tuai dalam hidup kita tergantung dari kondisi hati kita. Ketika hati kita gelap, maka gelaplah hidup kita. Ketika hati kita terang, maka teranglah hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai kita gagal menuai. Tuhan janjikan penuaian di tahun ini, tapi kita gagal menuai karena kita nggak jaga hati. Di tengah jalan kita pahit, kita kecewa lihat si A, lihat si B, kita kecewa lihat pengerja, mungkin pelayan di gereja, akhirnya kita undur. Yang tadinya malaikat Tuhan sudah bawa berkatnya, tuaiannya, dilihat kok nggak ada lagi orangnya. Karena sudah mundur, kecewa, tidak jaga hati. Katakan amin. Amin. Ayo Bapak Ibu, perhatikan keadaan hati kita hari-hari ini. Jangan sampai sibuk cari harta, sibuk kongko dengan teman, sibuk perawatan, jogging semua, tapi hati kita nggak pernah rawat. Kita biarin begitu, seperti permasyuri yang keempat, dicuekin. Tapi saya berdoa mulai hari ini kita mulai jaga hati kita. Amin. Jangan sampai apa yang Tuhan janjikan kita tidak dapat, karena kita lemah. Alkitab tadi katakan apa? Kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau kita lemah tidak jadi nuai. Sekalipun yang kita tabur baik, kualitasnya baik, tapi kalau kita melemah gak jadi. Senggol kiri kanan mengatakan, jaga hatimu kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan suruh kita untuk jaga hati kita. Seandainya ada biro jasa untuk menjaga hati, mungkin laris ya. Mungkin ada vendor yang memberikan jasa untuk jaga hati. Wow, banyak orang kan titip hatinya di sana. Titip. Bapak Ibu dengar, suami kita nggak bisa jaga hati kita, tetangga kita nggak bisa jaga hati kita. Tuhan nggak bisa jaga. Tuhan suruh kita untuk jaga hati kita. Dan kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk kondisi hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai hidup kita gelap karena kita nggak bisa jaga hati. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui itu
Gak jelas karena hati kita keadaannya gak jelas. Amin. Jaga hati kita. Beritahu kiri kanan, Bapak katakan jaga hatimu. Supaya gak lemah. Amin. Supaya gak gagal nuai. Supaya gak gagal panen. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang kau mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Apa pentingnya menjaga hati kita? Perhatikan Bapak Saudara, Amsal 17 ayat 22. Jadi ternyata bukan hanya gagal panen, gagal nuai. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita, ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam Amsal 17 ayat 22, kita berkata begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, hati yang menderita, hati yang luka adalah penyakit yang mematikan. Amin. Kalau hati yang gembira itu adalah obat, maka hati yang luka itu adalah penyakit yang mematikan. Jaga hati kita supaya kita sehat. Jaga hati kita supaya kita sembuh. Katakan amin. Ketika Daud mendengar perempuan-perempuan menyanyikan lagu, wah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Dia banding-bandingkan, dia dengar lagu itu. Seakan-akan Daud lebih hebat dari dia. Apa yang terjadi sama Saul? Saul mulai sakit hati. Dia biarkan sakit hati. Dan dia mulai membenci Daud. Padahal Daud gak ada salah dengan dia. Tapi dia benci Daud. Dan mulai dari hari itu dia rencanakan membunuh Daud. Hanya karena sakit hati. Amin. Jangan sampai ada di antara kita, karena kita gak bisa jaga hati kita, sampai sakit hati kita sampai awas ya. Amin. Bapak Ibu, banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak pegang kuasai hati kita. Katakan amin. Amsal 18 ayat 12, dengan cepat saja. Amsal 18 ayat 12 saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kenapa kita harus jaga hati? Supaya hidup kita nggak hancur. Kalau kita biarkan hati kita mulai meninggi, kita biarin, kita kipas-kipas, mulai meninggi, tinggi hati akan mendahului kehancuran. Banyak orang sekitar kita yang hidupnya hancur, gak jadi apa-apa, hanya karena sombong. Karena dia biarkan hatinya meninggi, sombong. Padahal dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya banyak hal. Tapi gak jadi apa-apa karena sombong, tinggi hati. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu 25 tahun. Selama 25 tahun ini saya melihat orang-orang yang rendah hati, gak punya apa-apa. Orang-orang sederhana, gak punya skill, tidak punya kemampuan apa-apa. Yang dia punya cuma hati yang rendah hati. Sekarang menjadi hamba Tuhan yang hebat. Saya melihat orang dulu kelihatannya hebat, kayaknya top ini, luar biasa ini. Gak jadi apa-apa. Hari ini keadaan terbalik. Orang-orang yang rendah hati Tuhan angkat, dan orang yang tinggi hati Tuhan akan jatuhkan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita membiarkan hati kita terus meninggi, sombong, atau kita mengambil bagian untuk tetap rendah hati, biar Tuhan yang angkat. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus.
Yang terakhir Bapak Saudara, kenapa kita harus jaga iman kita? Hati kita, supaya iman kita nggak kacau. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18, 1 Timotius 1 ayat 18, dan 19. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Ini surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu yang mana? Karena mereka menolak hati nurani yang murni itu, mereka membiarkan hati mereka dikotori. Itu maksud Paulus. Karena mereka menolak hati nurani yang murni itu, Paulus berkata, karena itu kandaslah iman mereka. Jadi Bapak Saudara, ternyata hati kita ini penting, harus dijaga. Jauh lebih penting daripada jaga body, supaya orang terkesan nggak terlalu penting. Amin. Karena itu nggak nemani kita nanti ke surga atau ke neraka. Tapi hati kita akan memberikan banyak hal profit dalam hidup kita. Jaga hati kita supaya apa? Supaya iman kita tidak kacau. Katakan amin. Pertanyaannya begini, bagaimana cara supaya hati kita ini terjaga? Supaya kita nggak gagal panen. Supaya ketika orang lain menuai, kita juga menuai. Di tahun ini orang gereja Tuhan menuai, gereja di tempat ini juga menuai. Katakan amin. Ketika keluarga-keluarga yang lain menuai, keluarga kita juga menuai. Katakan amin. Apa yang kita harus kerjakan? Amsal 4 ayat terakhir, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tuhan berkata begini, hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Hal yang bisa kita kerjakan untuk menjaga hati kita hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menjaga hati kita. Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita menjaga hati ini. Karena itu perbanyak dengar firman Tuhan, jangan terlalu banyak dengar omongan tetangga. Itu akan melemahkan iman kita. Tapi ketika kita perbanyak dengar firman Tuhan, itu akan membuat kita kuat, hati kita kuat. Katakan amin. Katakan amin. Jaga hatimu, jangan sampai gagal panen. Beritahu kiri kanan, katakan, jaga hatimu, jangan sampai gagal menuai, jangan sampai gagal panen. Katakan amin. Saya berdoa kita semua GBI Lembang semua menuai. Tidak ada yang tidak menuai yang baik dari surga. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.